السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ولقد قال الله تعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى أيضا في سورة البقرة عن صيام رمضان: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhawati fid din, a'azani wa azakumullah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala, melanjutkan membahas kita dan kajian kita pembahasan tentang ayat-ayat yang berkaitan tentang siam Ramadan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasannya ayat-ayat tentang siam Ramadan di dalam Al-Quran Al-Karim cuma sebatas 5 ayat saja, dari ayat 183 sampai ayat 187. Pada kesempatan yang lalu sudah kita jelaskan tentang ayat 183, baik itu berkaitan dengan ta'rif atau definisi daripada siam, termasuk hal-hal yang berkaitan tentang masalah siam. Kita masuk kepada ayat yang ke-184, yang dimana Allahu Jalla wa Ala berfirman, ayyaman ma'dudat, bahwasannya ibadah siam tersebut itu terdirinya beberapa hari. Artinya hitungan bulan Ramadan sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis Nabi SAW dan juga diterangkan oleh para ulama, kita berpuasa Ramadan tersebut adalah imma paling banyaknya 30 hari atau paling kurangnya 29 hari. Jika sekiranya kita berpuasa 29 hari, berarti yang menjadi tolak ukur adalah ketika kita sanggup untuk ru'yatul hilal. Ketika tidak bisa melihat hilal atau melihat bulan, maka disempurnakanlah hitungan bulan menjadi 30 hari. Makanya kata Nabi SAW dalam satu hadis yang sahih, hadis dari Abu Hurairah, hadis dari Abdullah ibn Umar, dan juga hadis dari Adi bin Hatim, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, sumu li ru'yatihi, berpuasalah kalian dikarenakan melihat hilal atau melihat bulan sabit. Kemudian wa abtiru li ru'yatihi, berbukalah kalian, beridul fitrilah kalian dikarenakan melihat hilal atau melihat bulan. Nah, dari sini kita bisa ambil kesimpulan asal mula untuk menentukan bulan termasuk bulan Ramadan adalah dengan ru'yatul hilal. Dan paling bagusnya ikhwan wa akhawati fid din, a'azani wa azakumullah, kita ikut dari pemerintah setempat. Nah, berhubung kita berada di Indonesia, berarti kita harus ikut pemerintah Indonesia. Karena kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, as-saumu yauma yasumun nas, yang namanya berpuasa yang kebanyakan orang berpuasa. Wal fitru yaumu yuftirun, begitupun juga beridul fitri yang kebanyakannya orang beridul fitri. Wal adha yaumu yudhahun, begitupun juga beridul adha yang kebanyakan orang melakukan idul adha. Dan kalau kita saksikan khususnya di negeri kita ini, tentunya paling banyak ikut
hukumah, dan ini yang paling afdal, dan ini yang tentu yang sunnah kita katakan. Dan itulah komentarnya para ulama, dimanapun kita negerinya, kita wajib untuk ikut daerah setempat atau negeri setempat. Kalau sekiranya nanti, ini kan baru masuk tanggal 28 Sya'ban, ya, atau 27 ya, besok baru tanggal, artinya 28 hari Kamis, kemudian nanti hari Jumat 28 ya, Jumat hari apa? 28 Sya'ban. 28 Sya'ban. Tadi saya melihat tanggalan kita untuk Sya'ban, untuk perkiraan Sya'ban 29 hari. Jadi jatuhnya nanti paling terakhir 29. Jadi kalau sekiranya kita berpuasa hari Sabtu, ya, itu berarti kita tersebut melakukan ru'yatul hilal. Berarti nanti hukumah atau pemerintah baru mengiklankan itu hari Jumat, yang artinya setelah maghrib kita menunggu iklan atau pengumuman dari pemerintah. Ya, berarti ini kita katakan 28, nanti hari Jumat, ya, masuk 29, baru nanti kita bisa mengetahui apakah kita berpuasa hari Sabtu ataukah hari Ahad. Nah, artinya kalau sekiranya pemerintah mengumumkan tidak melihat hilal, berarti kita berpuasanya baru hari Ahad. Nah, itu artinya sesuatu yang sifatnya tersebut kita tunggu, dan paling bagusnya menunggu, jangan mengiklankan terlebih dahulu. Karena bagaimanapun juga Rasulullah mengatakan sumu li ru'yatihi, berpuasalah kalian dikarenakan melihat hilal. Nah, sekarang ini kita tentu belum melihat hilal. Bisa mampu untuk melihat hilal ketika sudah jatuh tanggal 29, kemudian masuk maghrib, berarti nanti ketahuan apakah terlihat hilal ataukah tidak. Jika sekiranya terlihat hilal, berarti Sya'bannya kita cuma 29 hari. Kemudian Nabi SAW mengatakan, fa in ghumma alaikum, kalau sekiranya tidak terlihat hilal, tertutup awan, hilal itu ada, cuma kita nggak sanggup untuk melihat. Maka apa? Fakmilu Sya'bana salasina yauma. Maka sempurnakanlah hitungan Sya'ban menjadi 30 hari. Walhasil kita tunggu saja, dan paling bagusnya kita ikut hukumah dalam beridul fitri, dalam berpuasa Ramadan, dalam beridul fitri, termasuk juga beridul adha. Kemudian selanjutnya Allah Jalla wa Ala menyatakan, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatu min ayyamin ukhar. Barang siapa di antara kalian sakit yang membuat kalian tersebut tidak sanggup untuk berpuasa, maka boleh untuk tidak berpuasa. Tapi nanti di luar Ramadan dia harus mengganti dan melunasi utang puasa dia tersebut. Atau dalam kondisi safar yang membuat dia tersebut tidak sanggup untuk berpuasa, maka boleh dia tidak berpuasa, tapi nanti sekembalinya ke tanah airnya dia wajib untuk melunasi utang puasa dia tersebut, dikarenakan dia batalkan pada saat Ramadan ketika safar tersebut. Dalam ayat ini Allah Jalla wa Ala menjelaskan, ada di antara golongan kaum muslimin yang dibolehkan untuk tidak berpuasa, dan disebutkan di dalam ayat ini 2 golongan, ditambahkan dalam hadis Nabi SAW itu 4 golongan. Berarti ada 6 golongan dari kalangan kaum muslimin yang diberikan rukhsah, keringanan untuk tidak berpuasa. Yang pertama al-marid, orang yang sakit. Tentu kalau kita berbicara tentang sakit itu ada 3. Ada sakit yang membuat dia tersebut berpuasa tidak ada pengaruhnya, artinya sakit ringan. Seperti misalnya kita kejepit pintu, ya, dioleskan dengan minyak kayu putih atau balsam, sudah selesai, sembuh. Atau kadang karena terik matahari kita kadang terasa pusing atau pening sedikit, itu tidak mengganggu kalau toh kita misalnya meneruskan puasa kita. Apalagi sakit-sakit yang sifatnya ya sebenarnya tidak ada gangguan kalau toh kita berpuasa. Sakit apa? Sakit gatal-gatal. Ya, artinya kan masih wajib dia tersebut untuk apa? Berpuasa. Nah, sakit yang seperti ini tetap dia wajib untuk melaksanakan ibadah siam atau ibadah puasa. Adapun sakit yang kedua, ada sakit yang kedua ini kalau toh dia memaksakan melaksanakan ibadah puasa, membuat kesembuhan dia tersebut terlambat. Nah, ini makruh dia berpuasa.
Bagaimana hukum puasanya? Hukum puasanya sah, tapi dikatakan oleh para ulama makruh. Kenapa? Karena dia memaksakan melaksanakan ibadah siam, ibadah puasa yang pada akibatnya terlambat kesembuhan dia. Terlambat dia tersebut untuk apa? Untuk sembuh dari sakitnya. Hukumnya makruh. Ada sakit yang ketiga, dia paksakan untuk berpuasa sehingga membuat dia tersebut tambah parah sakitnya, atau nanti pada ujungnya mengakibatkan dia tersebut bisa binasa atau ya bisa qaid. Hal ini haram dia untuk berpuasa. Nah, sakit yang dimaksudkan oleh Allah Jalla wa'ala pada ayat itu adalah sakit yang memang membuat kita tidak bisa untuk melaksanakan ibadah siam atau ibadah puasa. Kemudian golongan yang kedua yang dibolehkan oleh Allah Jalla wa'ala untuk tidak melaksanakan ibadah siam atau ibadah puasa adalah musafir. Musafir di sini juga ada dua. Ada musafir ketika dia melakukan perjalanan jauh keluar kota atau keluar negeri, masih sanggup untuk melaksanakan ibadah siam. Maka pada saat itu dia tetap wajib untuk melaksanakan ibadah siam atau ibadah puasa. Tapi ada sakit, ada safar, yang dimana jika dia melakukan safar atau melakukan perjalanan jauh tersebut, membuat dia tersebut tidak sanggup untuk berpuasa karena lemahnya fisiknya dia. Makanya kata sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, dan juga disebutkan dalam hadis Jabir bin Abdullah, dan disebutkan di dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhum, dikatakan dalam hadis tersebut ya, dan juga disebutkan dalam hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, ya, safarna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah melakukan safar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faminna as-shaim wa minnal muftir. Di antara kita yang safar ini ada yang berpuasa, ada juga yang tidak berpuasa. Ya. Wala ya'ibu as-shaim 'alal muftir. Yang berpuasa tidaklah mencela, menghinakan orang yang berbuka. Walal muftiru 'alas shaim, dan orang yang berbuka tidak mencela, menghinakan orang yang berpuasa. Artinya dalam kondisi seperti ini, di antara yang safar tersebut ada yang berpuasa, ada yang tidak berpuasa. Disebutkan dan diteruskan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an, faman wajada minna quwwatan fasama fadzaka hasanun. Di antara kita yang punya kekuatan secara fisik ketika safar tersebut, maka dia berpuasa dan itu lebih baik buat dia. Faman waman wajada minna dha'fan fa'aftara fadzaka hasanun. Tapi jika sekiranya di antara kita sahabat yang safar ini mendapatkan kelemahan fisik, enggak kuat sama sekali berpuasa, maka lebih bagusnya, lebih afdolnya apa? Berbuka. Dan itu tentu lebih baik buat dia. Jangan dipaksakan. Tapi ingat juga, ketika kita kuat dan mampu, maka wajib untuk berpuasa. Sahabat Abu Hamzah Amr al-Aslami radhiyallahu an pernah bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, a'asumu fis safar? Boleh enggak aku berpuasa pada waktu safar? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat dan wejangan kepada Abu Hamzah Amr al-Aslami ini. In syi'ta tasum wa in syi'ta tuftir. Kalau kamu ingin, boleh berpuasa. Kalau kamu tidak ingin, juga boleh kamu tidak berpuasa. Artinya pilihan. Nah, dijelaskan tadi dalam hadis Anas bin Malik, dijelaskan dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri, dijelaskan dalam hadis Abu Dzar Al-Ghifari, dan dijelaskan dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhum, bahwasannya ketika punya kekuatan pada waktu safar, maka lebih bagus dan wajibnya tetap berpuasa. Tapi ketika tidak mampu secara fisik dan lemah secara fisik, maka lebih bagus dia berbuka. Disebutkan dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, pernah ada seorang sahabat yang melakukan safar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam juga. Bersama siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, pada waktu itu matahari begitu terik, sangat panas sekali. Nah, sahabat ini tetap memaksakan untuk berpuasa, padahal kondisinya itu sudah sangat lemah sekali. Jalan sudah apa? Sempoyongan. Sehingga membuat sahabat-sahabat yang lain ini menutupi tubuhnya, tubuh yang orang yang berpuasa tersebut dengan tubuh-tubuh sahabat ini, agar dia tersebut tidak terkena sengatan sinar matahari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dan mengatakan,
kepada sahabat-sahabatnya tersebut, "Mabikum, ada apa kalian ini?" Kemudian sahabat yang lain berkata, "Ya Rasulullah, ini sahabat kita mau pingsan karena sinar matahari ini terik sekali." "Kenapa dengan dia tersebut?" "Huwa shaim ya Rasulullah, dia sedang berpuasa." Kemudian Rasulullah SAW menghampiri dia, kata Rasulullah SAW, "Abtir, batalkan puasamu." Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Laisa minal bir as-siyamu fis safar." Bukanlah kebaikan orang yang berpuasa pada waktu safar. Nah, jadi kalau kita melihat asbabul wurud, sebab adanya hadis ini dikarenakan ada sahabat yang memaksakan diri untuk puasa pada waktu safar, padahal dia tidak mampu untuk apa? Berpuasa. Bahkan Rasulullah mengatakan humul usah, mereka yang tetap memaksakan diri berpuasa padahal dia tidak sanggup untuk berpuasa, maka dia itu sama saja bermaksiat dengan Allah Jalla wa Ala, bermaksiat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Ya. Tetapi boleh enggak berpuasa pada waktu safar? Tentu boleh. Jika kita punya kekuatan secara fisik. Disebutkan dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Ketika itu Rasulullah dan para sahabatnya safar, dan tidak ada yang berpuasa kecuali 2 orang. Yang pertama siapa? Rasulullah SAW. Yang kedua siapa? Bukan. Yang kedua siapa? Abdullah bin Rawahah radhiyallahu an. Cuma Rasulullah dan Abdullah bin Rawahah yang sanggup untuk berpuasa. Berarti di sini membantah orang yang mengatakan ketika safar itu sebagai wujud untuk mengambil rukhsahnya Allah, maka harus dibatalkan puasa kita. Itu tidak benar. Kita katakan dilihat dulu kondisi fisik kita. Kalau kuat berpuasa, wajib berpuasa. Tapi kalau enggak kuat, lemah secara fisik, maka lebih bagus tidak berpuasa. Itu yang dimaksudkan kalau kita kumpulkan semua hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang jelas, golongan yang kedua yang dibolehkan untuk tidak berpuasa adalah musafir yang memang dia tersebut tidak sanggup untuk berpuasa. Golongan yang ketiga adalah al-haid wan nifas, perempuan haid dan nifas. Dan ini sebagaimana yang kita jelaskan pada kesempatan yang lalu, haid dan nifas ini adalah sebagai pembatal ibadah siam atau ibadah puasa. Nah, termasuk yang diberikan rukhsah dan keringanan bahwasannya ketika seorang perempuan lagi haid dan nifas tidak boleh untuk berpuasa. Memang haram untuk apa? Berpuasa. Ada 6 hal, ada 6 amalan yang perempuan tersebut tidak boleh lakukan ketika dia sedang haid dan nifas. Yang pertama apa? Ibadah salat. Berdasarkan hadis dari Abu Hurairah, berdasarkan hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Yang kedua, puasa. Perempuan haid dan nifas tidak boleh untuk puasa, berdasarkan hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha juga. Yang ketiga, tawaf, berdasarkan hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Yang keempat, ya, hubungan suami istri berdasarkan firman Allah Jalla wa Ala di dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 222. Kemudian yang kelima, perempuan haid dan nifas tidak boleh apa? Ditalak atau dicerai. Ya, dosa besar ikhwan, bapak-bapak, dosa besar jika menceraikan seorang istri yang sedang haid dan sedang nifas. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Kemudian yang keenam, yang terakhir, membaca Al-Quran yang khusus Qurannya tok, ayat-ayat suci saja yang disebut dengan mushaf itu. Jadi perempuan haid dan nifas tidak boleh untuk membaca Al-Quran yang isinya cuma ayat-ayat suci Al-Quran saja, kalam Allah, ya, yang disebut dengan mushaf. Tapi kalau Quran terjemahan, ada Quran, ada terjemahannya, sepakat para ulama boleh perempuan haid dan nifas untuk membacanya. Atau Quran yang kita download dari aplikasi ponsel atau mobile phone kita. Sepakat juga ulama bahwasannya perempuan haid dan nifas boleh untuk membaca Al-Quran yang dia download dari mobile phone-nya dia atau ponselnya dia. Jelas? Nah, untuk aman, meskipun dalam tanda kutip ada ikhtilaf di kalangan para ulama, tapi kita mengambil pendapat yang aman. Makanya ibu-ibu yang haid dan nifas boleh baca Al-Quran, Quran terjemahan. Ya, ada Quran dan ada terjemahannya. Seperti itu. Taib.
salah satu yang terlarang bagi perempuan haid dan nifas adalah melaksanakan siam atau ibadah puasa. Kemudian golongan yang keempat yang tidak dibolehkan untuk yang dibolehkan untuk tidak berpuasa, siapa? Orang yang sudah tua, lansia, yang sudah tidak sanggup lagi berpuasa. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 184, Allah Jalla wa Ala berfirman, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan orang-orang yang sudah tidak sanggup lagi berpuasa, maka boleh dia tidak berpuasa, tapi dia tetap melunasi ibadah puasanya dengan cara membayar fidyah, memberikan makan kepada golongan fakir dan miskin. Kata sahabat yang mulia Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang dimaksudkan pada ayat itu adalah asy-syaikhu wa syaikhatu la yastati'ani as-siyam fayut'imani makana kulla yaumin miskina. Para lansia, baik laki ataupun perempuan, yang sudah tidak sanggup lagi berpuasa, maka hendaknya di setiap hari Ramadannya dia memberikan fidyah, memberikan makan kepada golongan fakir dan miskin. Berarti golongan yang keempat yang dibolehkan untuk tidak berpuasa adalah orang yang sudah tua, yang sudah tidak sanggup lagi untuk melaksanakan siam atau ibadah puasa. Kemudian yang kelima adalah perempuan yang hamil. Yang keenam, perempuan yang menyusui. Sebagaimana yang dikatakan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha wada'a 'anil musafir syatrus shalah wa 'anil hamil wal mawdi as-siyam. Sesungguhnya Allah Jalla wa Ala membolehkan orang yang melakukan safar, melakukan perjalanan jauh keluar kota atau keluar negeri untuk meringkas salat yang 4 rakaat, zuhur, asar dan isya. Ketika kita safar, boleh kita ringkas menjadi berapa rakaat? 2 rakaat. Dan itu dikuatkan di dalam firman Allah Jalla wa Ala di dalam surah An-Nisa, surah yang keempat ayat 101. Wa idza darabtum fil ardi fala junaha 'alaikum an taqsuru minas shalah. Apabila kalian melakukan safar, maka tidak mengapa buat kalian untuk meringkas salat yang 4 menjadi 2 rakaat. Dan alasan mengqasar salat, alasan untuk meringkas salat cuma satu alasan, jika kita musafir. Bedakan Bapak Ibu antara qasar salat dengan jamak salat. Kalau jamak salat itu menggabungkan 2 salat. Itu alasannya ada 3. Sedangkan mengqasar salat, meringkas salat, alasannya cuma 1 alasan saja. Nah kemudian Rasulullah mengatakan, sesungguhnya Allah Jalla wa Ala membolehkan perempuan hamil dan perempuan menyusui untuk tidak berpuasa. Apalagi kondisi dia tersebut takut akan dirinya jika berpuasa, ada apa-apa nanti terjadi akan kepada dirinya, atau memikirkan tentang kondisi si janin, maka pada saat itu dia dibolehkan untuk tidak berpuasa. Kemudian juga termasuk perempuan yang menyusui, al-murdi'ah, bahwasanya dibolehkan untuk tidak berpuasa jika dia khawatir tentang kondisi si bayi, jika sekiranya dia tersebut berpuasa. Nah, ini 6 golongan yang dibolehkan oleh Allah Jalla wa Ala untuk tidak berpuasa, tapi ingat, harus dilunasi utang puasa dia tersebut. Di dalam masalah pelunasan utang puasa, yang paling bagus tentunya adalah dengan melaksanakan ibadah siam atau ibadah puasa lagi. Sebagaimana yang Allah Jalla wa Ala sebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 184 tadi. Wa antasumu khairul lakum. Melunasi utang puasa dengan berpuasa lagi tentu lebih baik buat kalian jika mampu. Makanya di sini yang wajib untuk melunasi utang puasa dengan puasa lagi ada 4 golongan. 4 golongan ini tidak boleh membayar fidyah. Dia wajib melunasi utang puasa dengan apa? Dengan berpuasa lagi. Yang pertama, al-marid, orang yang sakit, sakit non permanen, sakit yang masih ada harapan untuk sembuh. Seperti kita misalnya, di siang Ramadan terkena sakit mah, kita nggak kuat untuk berpuasa, kemudian kita batalkan. Setelah makan 2 piring nasi, subhanallah sembuh lagi dari sakit mah tersebut.
Artinya nanti selesai Ramadan, dia wajib untuk melunasi utang puasanya dengan berpuasa lagi. Tidak boleh dia membayar fidyah. Jelas ikhwan? Golongan yang kedua adalah musafir. Ketika dia melakukan perjalanan jauh, keluar kota, keluar negeri, gak sanggup untuk berpuasa karena lemahnya fisik dia, maka ketika sekembalinya ke tanah air, dia wajib untuk melunasi utang puasa dengan berpuasa lagi. Tidak boleh dengan fidyah. Golongan yang ketiga adalah perempuan yang haid. Perempuan yang haid. Ketika dia sudah suci di luar Ramadan, dia wajib untuk melunasi utang puasanya dengan berpuasa lagi. Tidak boleh dengan fidyah. Kemudian yang keempat adalah perempuan nifas yang tidak mau menyusuin anaknya. Bisa jadi dia punya bayi, tapi gak mau untuk menyusuin anaknya. Maka pada saat itu, berhubung dia nifas tidak berpuasa, selesai Ramadan, dia wajib melunasi utang puasanya dengan berpuasa lagi. Tidak boleh dengan fidyah. Kenapa? Karena dia tidak menyusuin anaknya ketika Ramadan. Dan juga termasuk juga perempuan yang keguguran. Perempuan yang keguguran, darah yang keluar itu darah apa? Darah nifas. Darah nifas kita katakan. Artinya 4 golongan ini adalah golongan yang wajib melunasi utang puasanya dengan berpuasa lagi. Tidak boleh dengan membayar fidyah. Nah, jika sekiranya ada di antara kita yang sudah tidak sanggup lagi untuk berpuasa, maka wajib melunasi utang puasa tersebut, digantinya dengan apa? Fidyah. Fidyah itu Bapak Ibu adalah memberikan makan kepada golongan fakir dan miskin. Dan itu cuma ada 4 golongan juga. Yang dibolehkan untuk melunasi utang puasa dengan fidyah itu cuma 4 golongan. Sama halnya dengan yang wajib melunasi utang puasa dengan puasa lagi, itu juga 4 golongan. Siapa tadi? Yang pertama, orang yang sakit non permanen, sakit yang masih ada harapan sembuh. Dia wajib melunasi utang puasa dengan apa? Berpuasa lagi. Yang kedua, musafir. Yang ketiga, perempuan haid. Yang keempat, perempuan nifas yang tidak menyusuin anaknya atau perempuan yang keguguran. Taib. Golongan yang dibolehkan untuk melunasi utang puasa dengan fidyah itu pun juga ada 4 golongan. Yang pertama, orang yang sakit permanen, sakit menahun. Ya, dokter pun juga tidak tahu kapan dia sembuhnya ini. Tidak bisa diperkirakan, ya. Dan juga dia dalam kondisi lemah, tidak sanggup untuk berpuasa. Maka berhubung sakitnya itu menahun, ya, bahkan mungkin permanen, tidak paham dan tidak mengerti kapan sembuhnya, maka wajib dia tersebut melunasi utang puasanya dengan membayar fidyah. Golongan yang kedua yang dibolehkan untuk melunasi utang puasa dengan fidyah adalah orang yang sudah tua, baik laki ataupun perempuan, yang sudah tidak sanggup lagi untuk berpuasa. Sebagaimana dikatakan tadi oleh sahabat yang mulia Abdullah ibnu Abbas, asy-syaikhu wa syaikhatu la yastati'ani as-siyam fayut'imani makana kulla yaumin miskina. Lansia yang sudah tidak sanggup lagi berpuasa, baik laki ataupun perempuan, maka hendaknya di setiap hari Ramadan dia melunasi utang puasa dia tersebut dengan membayar fidyah, memberikan makan kepada golongan fakir dan miskin. Golongan yang ketiga dan keempat adalah perempuan hamil. Yang ketiganya boleh melunasi utang puasa dengan fidyah. Dan golongan yang keempat adalah perempuan yang menyusui. Ya, perempuan hamil dan perempuan menyusui boleh melunasi utang puasanya tersebut dengan fidyah, dengan cara memberikan makanan kepada golongan fakir dan miskin. Pertanyaannya Bapak Ibu, atau pertanyaan untuk Bapak-bapak, perempuan yang hamil, perempuan yang menyusui, apakah cukup dengan fidyah tok ketika melunasi utang puasa dikarenakan dia tidak berpuasa selama Ramadan, ataukah juga dia wajib melunasi utang puasa dengan berpuasa lagi nanti? Gimana Bapak? Fidyah toh atau dua-duanya? Yang jawab fidyah toh siapa?
Cuma 1, 2, 3. 3. Taib. Yang menjawab dua-duanya. Selain fidyah juga apa? Juga puasa. Berapa orang? 1, 2, 3. Yang sisanya gagal paham terhadap puasa. Terus terang, gagal paham. Antum sudah, Masya Allah, ada yang 70, 60, 50, 40, 30, 20, sudah balik kan? Artinya ya, gagal paham dalam masalah memahami tentang ibadah siam. Yang benar Bapak, Ibu, bahwasannya perempuan yang hamil dan perempuan menyusui, ya, cukup dengan melunasi utang puasanya dengan fidyah tok, memberikan makan kepada golongan fakir dan miskin berdasarkan athar dari Abdullah ibnu Abbas, kemudian Abdullah ibnu Umar. Abdullah ibnu Umar ketika itu mendapatkan anaknya dalam kondisi hamil kemudian berpuasa, kemudian muntah-muntah nih anak perempuan Abdullah ibnu Umar. Kata Abdullah ibnu Umar, kenapa anti ini? Kata anaknya, ya abati anni saimah, aku sedang berpuasa sekarang ini. Kata Abdullah ibnu Umar, bukankah kamu ini sedang hamil? Kenapa berpuasa? Takutnya ada apa-apa nanti terhadap janin kamu. Kata Abdullah ibnu Umar, aftiri, batalkan puasamu dan berikanlah makan kepada golongan fakir dan miskin yang disebut dengan fidyah. Nah, adapun yang mengatakan selain fidyah juga puasa, memang ada pendapat yang seperti itu mengatakan. Cuma ini tidak ada hujjah dan tidak ada dalil sama sekali. Dan setahu saya tidak ada athar dari kalangan sahabat sekalipun. Kenapa? Melunasi utang puasa itu cuma berapa bulan? 11 bulan. Dari tanggal 2 Syawal sampai nanti akhir Sya'ban. Artinya Bapak, yang paling terakhir nanti kalau sekiranya Sabtu kita puasa, tanggal 29 hari Jumat itu paling terakhir nanti kita melunasi utang puasa. Makanya Bapak Ibu yang masih punya utang puasa segera lunasi. Jangan sampai nanti masuk Ramadan yang baru kita belum melunasi utang puasa kita, berarti dosa besar yang kita dapatkan. 11 bulan. Habis hamil ngapain dia? Menyusuin. Kadang dalam perjalanan menyusuin tersebut, maaf ya, kadang hamil lagi. Ya, setiap tahun hamil. Pak Ustadz, ya kapan puasanya nih perempuan? Kapan? Iya kan? Oh, nanti menunggu menopause. Ya, kalau sudah tidak haid lagi, tidak menyusuin lagi, tidak hamil lagi, menopause kan? Karena perbedaan begini ya Bapak Ibu, maaf ya sedikit tambahan ilmu. Perempuan sudah dianggap tua itu kapan? Ketika dia bukan 40 ke atas. Kalau dia masih haid masih muda. Tapi kalau dia sudah enggak haid, hatta umur 42 tahun. Kalau sudah enggak haid lagi, berarti ente sudah jidah, sudah nenek-nenek, kan seperti itu. Menopause sudah seperti itu. Ya kan, kalau menopause berarti sudah tua tuh perempuan. Nah, berarti kalau masih haid berarti masih apa? Masih muda, ya, masih muda. Dan itu tolak ukur untuk mengawini seorang perempuan ini bisa punya anak atau tidak, seperti itu. Jelas ya, sangat gampang sekali. Artinya tua atau muda itu untuk perempuan. Sedangkan laki-laki insya Allah setiap tahunnya muda terus, seperti itu. Artinya ada 70 tahun, 80 tahun, bisa kemungkinan kalau dia kawin lagi punya anak, bisa nggak? Bisa saja. Tinggal dalam artian masih sehat atau tidak, ya, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya, ya, berkaitan tentang masalah dia nanti menunggu monopause baru bayar utang puasanya. Ustadz bisa jamin nggak? Ini perempuan seumur itu nanti, jangan-jangan meninggal dunia. Nah, artinya jawaban asal jawaban, tidak boleh yang demikian. Karena Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dikuatkan dengan perkataan-perkataan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau sekiranya sudah bayar fidyah, cukup, sudah selesai. Berarti orang tersebut sudah melunasi apa? Utang puasanya. Tinggal nanti catatannya, dia kapan dibolehkan untuk melunasi utang puasa dengan fidyah. Itu catatan yang penting. Pertanyaannya Bapak-bapak, ada perempuan haid di bulan Ramadan. Ketika dia sudah suci melunasi utang puasa dengan apa tadi?
Dengan berpuasa lagi, nggak boleh dengan bayar fidyah. Taib. Kita tahu tadi melunasi utang puasa ada berapa bulan? 11 bulan. Taib, kita tahu perempuan itu memperlambat pembayaran utang puasanya. Nanti gampang deh, masih lama. Subhanallah, setelah Ramadan, mungkin setelah 2 bulan atau setelah 3 bulan, dia ini belum lunasi utang puasanya dikarenakan haid di bulan Ramadan kemarin. Ternyata hamil. Pertanyaan saya, bagaimana tentang pelunasan utang puasanya? Apakah dengan berpuasa ataukah dengan fidyah? Yang benar dengan fidyah. Kenapa? Sudah ada tolak ukurnya. Berhubung dia tersebut hamil, maka tidak sanggup untuk berpuasa, maka diganti dengan apa? Dengan fidyah. Seperti itu. Subhanallah, ada orang sakit. Dikira dokter permanen, nggak boleh puasa ya, jangan puasa dulu. Subhanallah, kapan dok kira-kira saya puasa? Saya nggak tahu. Cuma orang ini tergantung dengan obat. Akhirnya dia putuskan di bulan Ramadan dia bayar fidyah 1 bulan full, ya, atau mungkin setelah Ramadan dia bayar fidyah. Dalam perjalanan 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan sembuh. Belum masuk Ramadan yang baru sudah sembuh total, bisa jalan, bisa lari lagi. Pertanyaan saya, apakah dia wajib lagi melunasi utang puasanya dengan puasa lagi? Gimana Pak? Tidak wajib. Kenapa? Karena sudah bayar fidyah. Seperti itu. Taib. Bagaimana cara melunasi utang puasa dengan fidyah? Ingat Bapak, ingat Ibu, melunasi utang puasa dengan fidyah artinya memberikan makan kepada golongan fakir dan miskin. Jadi yang kita berikan apa? Makanan. Bukan uang. Ingat ya, yang cuma uang itu berkaitan dengan zakat mal. Adapun fidyah, zakat fitri atau zakat fitrah itu harus berwujud makanan. Harus berwujud apa? Makanan. Taib, tidak boleh dengan uang. Kenapa? Bapak, Ibu takutnya jika Bapak atau Ibu memberikan uang dengan alasan atau dengan niatan untuk membayar fidyah, sasarannya itu tidak kena nanti. Targetnya tersebut tidak didapatkan karena fungsi daripada pelunasan puasa dengan fidyah atau mungkin berkaitan dengan pembayaran zakat fitri ya, itu kan targetnya untuk mencukupkan si fakir dan miskin tersebut dengan makanan. Nah, kalau uang yang kita berikan, mereka tersebut maaf, bukannya kita suudzon, bukannya kita negatif thinking, yang takut dan khawatir jika uang yang diberikan bukannya beli makanan tapi beli apa? Beli pulsa. Karena orang fakir miskin juga punya HP sekarang, iya kan? Seperti itu. Saya nggak tahu ini kategori miskin, fakir apa enggak ya, HP punya misalnya. Bahkan lebih mahal daripada yang memberikan zakat misalnya. Kan ada yang seperti itu, subhanallah. Yang kaya, coba lihat antum, handphonenya kecil-kecil kadang. Nggak ada aplikasi yang lain, kecuali untuk menerima doang. Orang yang lain, kita-kita seperti ini yang biasa-biasa saja, macam-macam aplikasi di situ, subhanallah. Karena mungkin karena kesibukan kali mereka itu ya. Jadi yang kecil-kecil doang, seperti itu. Ya. Walhasil kita katakan, makanan, bukan uang. Nah, bagaimana caranya? Kita lihat misalnya, ayah kita lah. Ayah kita sudah tidak sanggup lagi berpuasa karena lansia, karena sudah tua. Kemudian juga karena sakit-sakitan. Tidak boleh ya untuk berpuasa. Maka kita sebagai anaknya boleh nggak melunaskan utang puasanya dengan membayar fidyah? Boleh. Caranya bagaimana? Kita tahu nih Bapak Ibu, setiap hari kan kita berbuka puasa. Tapi menu hari pertama, kita menunya apa? Ayam goreng Ustadz ada, nasi putih, kemudian ada rendang, kemudian juga ada es kelapa, kemudian ada apa lagi? Ada sambosa. Kita kumpulkan semua makanan-makanan tersebut, kemudian kita kirim kepada tetangga kita yang fakir dan miskin. Berarti sudah 1 hari melunasi utang puasa ayah kita berkaitan dengan fidyah. Karena niatan kita apa? Untuk melunasi utang ayah kita berkaitan dengan siam atau puasa dengan cara membayar fidyah. Besoknya pun juga seperti itu. Besoknya bikin apa nih? Kebuli, kemudian kuenya Ummu Ali, kemudian berkaitan
berkaitan tentang buburnya, ya, ada kolak, kemudian ada bubur gunting, kemudian macam hal ya. Kita gabungkan semua, kemudian kita kirim lagi kepada tetangga kita yang fakir, miskin, meskipun orangnya sama. Niatan kita untuk melunasi utang puasa ayah kita yang sedang sakit, yang sudah tua, lansia, tidak sanggup lagi berpuasa. Berarti sudah 2 hari. Seperti itu kita lakukan di setiap hari. Boleh yang demikian. Atau repot Ustadz seperti itu. Gimana nanti di akhir Ramadan saja? Boleh. Bagaimana caranya? Bisa dengan cara antum mengundang 30 orang fakir miskin untuk berbuka puasa di rumah antum, atau habis sholat tarawih antum undang 30 orang fakir miskin untuk makan di rumah antum. Niatan antum untuk memberikan fidyahnya ayah antum yang sudah tidak sanggup lagi berpuasa. Ya, sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat Anas bin Malik ketika berumur 92 tahun, nggak sanggup lagi untuk berpuasa. Akhirnya beliau membikin tharid, bubur yang ada dagingnya sebanyak 30 porsi. Kemudian setelah itu diundang 30 orang fakir miskin untuk makan bersama beliau. Ketika ditanya oleh hadamnya, pembantunya, kata Anas bin Malik, aku sedang membayar fidyahku. Sudah adzan? Kita adzan dulu. Tayyib. Tayyib, kita lanjut sedikit ya, berkaitan tentang pembayaran fidyah. Kita undang 30 orang fakir miskin, imam berbuka puasa di rumah kita, atau mungkin habis sholat tarawih kita undang untuk makan bersama-sama dengan kita. Niatan kita untuk apa? Untuk memberikan fidyahnya ayah kita yang sudah tidak sanggup lagi untuk berpuasa karena faktor dan juga sering sakit-sakitan. Repot Ustadz, ya, hadama pembantu sudah pada pulang kampung. Bagaimana cara yang lebih mudah lagi? Gampang. Antum beli nasi kotak, nasi box, nasi bungkus, ya. Tinggal nanti kita ini biasa makan di mana? Di restoran apa? Di warteg. Restoran misalnya. Enggak boleh kita beli nasi kotak, nasi bungkusnya tersebut dari warteg. Ya, tidak boleh, harus dari restoran juga. Beli 30 porsi, kemudian bagi-bagikan kepada 30 orang fakir miskin, atau dikirim ke panti asuhan. Pastikan berjumlah 30 porsi yang kita kirim kepada mereka tersebut. Kemudian kalau pakai beras boleh enggak? Boleh, sesuai dengan beras apa yang kita biasa makan. Antum biasa makan apa? Beras apa? Pandan wangi, rojo lele, atau yang lainnya lah. Yang jelas sesuai dengan keadaan antum. Ya, seharinya berapa? Setengah so. Setengah so itu sama dengan 1,5 liter seharinya. 1,5 liter kali 30 misalnya kita berpuasa. Meskipun ada kemungkinan tahun ini wallahu alam 29 hari, tapi anggaplah 30 hari. Kali 30 hari berarti 45 liter beras yang diberikan kepada golongan fakir dan miskin. Boleh satu keluarga saja, atau mungkin dibagi rata kepada 30 keluarga, atau terserah antum. Mau 5 keluarga, 6 keluarga, 7 keluarga, terserah antum. Tapi batasan wajibnya minimalnya itu adalah 45 liter beras, seharinya 1,5 liter beras. Kalau sekiranya di antara kita ingin memberikan fidyahnya ayah kita yang sudah tidak sanggup lagi berpuasa, 1 kuintal beras boleh enggak kepada golongan fakir miskin? Sangat boleh sekali kita katakan. Artinya itu adalah suatu kebaikan yang datang dari diri kita. Walhasil itulah cara melunasi fidyah atau cara membayar fidyah. Taib, di sini ada beberapa pertanyaan dari ikhwan wa akhwati fid din, a'azani wa azakumullah. Ustaz, apa hukumnya ketika tawaf dan sa'i ana mendorong kursi roda, maksudnya mendorongkan kali ya, mendorongkan kursi roda ibunya yang lagi umrah, ataukah perlu pakai jasa pendorong? Kita katakan boleh. Ini masalah teknis doang, yang agak irit sedikit ya, masalah pendanaan. Kita katakan boleh dorong sendiri, tempatnya ada. Yang pingin menyewa ya atau mengambil jasa pendorong kursi roda tersebut juga boleh. Ini masalah teknis, nggak ada kaitannya dengan ibadah tawaf kita tersebut. Ya, dua-duanya boleh. Apakah bisa dikiaskan tentang hisab Ramadan dengan salat yang 5 waktu memakai patokan jam? Nggak bisa. Ya,
Ingat, hisab itu kan masih perkiraan, hitungan yang bisa jadi salah, bisa jadi benar, kita katakan. Nah, kalau untuk menggunakan hisab sebagai pendukung, kapan sih kita melihat hilal? Itu tidak mengapa. Tapi kalau sudah bertolak ukur, barometernya itu harus, jadi dia bisa menentukan 2018 idnya sekian, 2021 sekian. Itu enggak benar. Menafikan satu sunnah, yaitu apa? Ru'yatul hilal, melihat hilal atau melihat bulan. Ini yang dikomentari oleh Syekh Islam Ibn Taimiyah dengan komentar yang begitu pedasnya. Taib. Kemudian selanjutnya, Ustadz, jika ada orang yang bekerja berat di bulan Ramadan atau di bulan puasa, dia tidak sanggup berpuasa, bagaimana solusinya? Begini, di zaman dulu juga banyak pekerja keras, Masya Allah, kita katakan, tapi mereka masih sanggup untuk berpuasa. Masalahnya nih, dia punya niatan kuat gak untuk berpuasa? Yang sering kita dapatkan, berhubung alasan pekerja berat gak pernah dicoba, dia tersebut berpuasa, ya kan, seperti itu. Artinya coba dulu, coba dengan kesemampuan dia. Subhanallah, banyak orang-orang yang pekerja keras kita lihat masih sanggup untuk berpuasa, mengangkat beras, ya, mengangkat tepung terigu, masih kuat untuk berpuasa. Lah kenapa antum gak bisa untuk berpuasa? Seharusnya antum mencoba dulu niatan yang kuat untuk berpuasa, maka insya Allah akan mudahkan, Allah mudahkan untuk berpuasa tersebut. Ustadz, malam Lailatul Qadar itu mulainya jam berapa? Ya. Tidak patokannya dengan jam, tapi patokannya maghrib sampai subuh. Karena Allah Jalla wa Ala mengatakan di dalam surah Al-Qadar ayat yang keempat, tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salam, salamun hiya hatta matla'il fajar. Ayat 4 sampai 5 kan? Di situ disebutkan dari maghrib sampai ke subuh, ya. Jadi disitulah nanti terjadinya Lailatul Qadar. Setelah maghrib kita pastikan kita beramal, beribadah sebanyak-banyaknya sampai nanti menjelang subuh, ya. Jika sekiranya itu malam memang Lailatul Qadar, maka antum berarti nilai pahalanya sama sebanding seperti beramal 1000 bulan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam yang mulia itu lebih baik daripada 1000 bulan. Maksudnya, jika kita beramal, jika kita beribadah pada malam tersebut, maka bandingan pahalanya itu sama seperti beramal 1000 bulan atau 83 tahun umur manusia. Taib, ada yang lain? Ya Pak. Boleh langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait masalah wanita hamil dan bisa. Masalah? Wanita hamil. Iya. Jadi kan Ustaz bilang kalau misalnya wanita hamil cukup baik fidyah saja. Iya. Nah, saya barusan mendengar Ustaz menyalahi bersama jika seandainya wanita hamil tersebut, kalau hamilnya itu setiap tahun, misalnya sampai 11 tahun hamil terus, nah itu baru membayar fidyah, karena nggak mungkin kan gerabah puasanya sampai berapa bulan itu. Nah, tapi kalau misalnya hamilnya hanya pada tahun itu saja, maka gantinya cukup berpuasa lagi seberapa banyak dia tidak berpuasa seperti itu. Jadi tidak perlu pakai bayar fidyah. Nah, ini kan agak berbeda nih. Nah, kira-kira bagaimana menurut Ustaz? Itu yang pertama. Yang kedua tentang zakat fitrah. Saya selama ini bayar itu pakai uang aja, Ustaz. Kenapa? Karena saya juga pernah Ustaz yang lain bilang kalau seandainya antum bayar pakai makanan, itu kalau misalnya puasa bayar zakat fitrah itu kan lebih abdulnya diakhirkan. Nah, kalau misalnya bayarnya baru sekarang besok Idul Fitri, nah terus dia masaknya gimana dan repot lah. Jadi lebih bagus diawalkan pakai uang begitu. Nah, yang lebih bagus lagi, antum beli beras buat dia, kasih fulus zakat mal antum buat dia. Itu cakap, bilang sama ustadznya begitu. Iya dong, jangan akal-akalan begitu. Iya kan? Iya, oke ya. Nah, seperti itu. Jangan akal-akalan, bilang ustadz. Antum ini perbandingannya dengan satu orang. Begini, Allahu Jalla wa Ala, Rasulullah SAW menyuruh makanan pokok yang sampai kepada dia. Adapun masalah lauknya nanti, masalah kompornya, masalah minyaknya, antum buka dompet antum, kasih 100.000, 200.000, nih beli kompor ya 100.000, nih beli minyak. Itu cakep Pak.
Seperti itu. Jadi kita katakan harus fidyah itu makanan. Kalau bisa instan. Kalau nggak bisa instan ya beras. Makanan pokok al-qutul baladi kata para ulama. Nah, antum kan juga mengeluarkan zakat mal. Nah, kalau zakat mal berwujud uang. Ini fidyah saya, ini zakat fitrah saya, makanan. Beras misalnya. Ini zakat mal saya, uang. Lengkap dong antum sudah? Nah, bagaimana tadi tentang masalah fidyah tadi? Setiap tahun dia hamil, akal-akalan lagi. Ini perempuan gak sanggup puasa Ustadz. Gak kuat, kalau dipaksakan bisa bahaya buat si janin. Apalagi hamil muda Pak. Hamil muda itu 4 bulan ke bawah itu masa pertumbuhan. Namanya kita sebagai orang tua, sebagai suami saja was-was. Ya Allah lu jangan puasa deh, gue was-was nih jadinya, ya kan? Istri kita mungkin enggak apa-apa, kuat dan lain sebagainya. Kita tanya dulu dokter gimana nih bagusnya. Kata dokter boleh puasa. Tapi kalau seandainya nggak sanggup, jangan kata dokter, bahaya. Ini baru masa pertumbuhan. Ya kita kan secara medis, kita nggak tahu ya, takdir serahkan sama Allah. Oh itu poin yang bagus kita katakan. Memang tapi kan ada ikhtiar, ada usaha. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kita tahu gadarallah antum ini punya istri setiap tahun hamil nih. Iya kan? Antum kepikiran, lu jangan puasa ya. Ya kalau gue kepikiran nih jangan-jangan ada apa-apa nanti. Nah, gue juga lemah nih kata istri antum. Gimana? Solusinya? Fidyah enggak, Pak? Fidyah. Jadi kapan puasanya itu tadi? Kan pelunasan utang puasa berapa, Pak? 11 bulan. Habis hamil ngapain dia, Pak? Menyusuin. Ya, kadang kan dalam perjalanan menyusuin tersebut hamil lagi. Alhamdulillah, semakin banyak anak semakin bagus, barakah. Tinggal nanti ketika sudah besar Pak, palak-palakin doang tuh anak. Enak aja waktu kecil kita kasih makan, kita kasih ini. Kalau sudah dewasa palak-palakin Pak. Cakep, berapa sudah anak? 10? Loh, ya silakan Pak. Dia tidak berpuasa hari pertama sampai hari ke-15 sakit. 30 hari tidak berpuasa. Kemudian di Syawal meninggal. Oke. Dia tidak berpuasa kenapa? Sakit kan? Atau tua mungkin? Kemudian puasa ini digantikan sama anaknya, Ustaz. Iya. Digantikan puasa. Tidak dibayarkan fidyahnya. Iya, berdasarkan hadis yang sahih, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, hadis dari Abdullah ibnu Umar dan juga hadis Abu Hurairah, man mata wa alaihi siyam falyasum waliyu. Barang siapa yang meninggal dunia, kebetulan dia tersebut punya utang puasa, maka wajib ahli warisnya melunasi utang puasanya tersebut. Ahli warisnya anaknya kan. Jadi orang tua ini dia tahu hakul yakin, orang tuanya nggak puasa selama 1 bulan full. Kewajiban si anak itu melunasi utang puasa. Nah dia pingin melunasi utang puasa ayahnya dengan berpuasa lagi. Bagus. Cakepnya memang begitu aslinya. Tapi kalau nggak sanggup, ya berhubung dia ada alasan, kenapa ayah antum itu tidak berpuasa? Oh karena sakit, sudah lansia Ustadz, sudah nggak sanggup lagi berpuasa. Boleh nggak kita gantikan juga dengan fidyah? Boleh. Seharinya 1,5 liter beras. Artinya setelah Ramadan berarti 45 liter beras, seperti itu. Boleh, aslinya melunasi utang puasa itu paling bagus dengan apa? Berpuasa. Berhubung tidak sanggup berpuasa, maka diganti dengan apa? Fidyah. Wallahu a'lam. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia itu sakitnya sudah menawan. Cuma saat ini dia dalam keadaan fakir. Fakir. Gimana cara bayar fidyahnya? Antum yang bantu. Iya, ada keluarganya, ada anaknya, ada ayahnya. Oh enggak ada Ustadz, sebatang kara. Antum bayarkan fidyah buat dia. Iya dong, sebagaimana Rasulullah SAW ketika, ingat enggak kejadian yang dia bilang ketika menggauli istrinya di siang Ramadan, halaktu ya Rasulullah, mati aku, binasa aku. Subhanallah, sahabat kalau melakukan perbuatan dosa seperti itu, kayak keadaan alam ini gelap gulita buat dia, kayak mau mati saja sudah, seperti itu. Kalau kita kan biasa-biasa saja, santai deh, ya kan? Seperti itu. Nah kalau sahabat enggak, betul-betul dia tahu ini dosa besar. Melakukan hubungan suami istri di siang Ramadan. Kata Rasulullah, itqi raqabah, bebaskan budak.
Ya Rasulullah, ma'ajid, aku enggak punya budak ya Rasulullah. Kalau begitu sum syahraini mutatabi'aini, berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ya Rasulullah, ma'atik ma'astati. Yang 1 bulan saja kecolongan, apalagi yang 2 bulan. Ibarat kata begitu. Kemudian ya Rasulullah, apa yang harus aku lakukan? At'im sittina miskina, berikanlah makan kepada 60 orang fakir miskin. Ya Rasulullah, ma'ajid ma'astati. Rasulullah tertawa nih melihat orang ini kan. Akhirnya, tunggu antum sini. Rasulullah masuk. Kemudian mengambil apa? Sekeranjang kurma. Kemudian manis sa'il. Siapa tuh yang tadi yang bertanya tentang ini? Ana ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah berikan kan? Nih kurma, sedekahkan kepada orang yang fakir dan miskin. Nah antum kan mampu. Fulus antum kayak tisu kan? Bantu dia seperti itu. Jangan gak dibantu seperti itu. Wah, comot ada lagi, comot ada lagi. Bantu beliau. Baik. Iya. Baik, cukup. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.